Tapi cuman cara kita nyari di Gizon. Kita tahu namanya be. Ini Google-nya, man, sapam, di mana rumah Firman? Di Jakarta. Nah, itulah kira-kira dia nyawa di situ. Iya. Tinggal kita akses baik ke situ, benar tak? Benar kan? Nah, ini web browser. Nah, ketika dia mau dimuat di web browser, ini kan halaman putih. Ini kita sedang melakukan sebuah protokol namanya. Kita mengakses, minta akses ke server, ke tempat nyimpan data tadi. Kan tadi ada tahapannya yang hosting atau server. Nah, itu kita minta akses ke situ. Kita minta akses ke hosting atau ke server. Iya. Di situ baru lagi dari kita sudah proses input atau memasukkan domain. Itu si hosting atau si server dia melayani permintaan kita. Kita butuh apa dikasihnya. Misalkan Cak tadi ya. Cak tadi si di Gizon. Misalkan di Gizon itu tanpa .co.id, si hosting atau si server akan mengarahkan semua yang berkaitan dengan di Gizon. Bisa jadi bukan cuma ada di gizon.co.id, bisa jadi ada di gizon.net atau Medicon atau di Gizon yang lain. Sama ketika kalian ketikkan misalkan kalian kita mengetikkan di web browser atau di browser itu kita mengetikkan Ponpes Darul Iman. Nah, Ponpes Darul Iman itu agak dilayani sama si hosting atau si server yang semua ada nama atau keterkaitan dengan Darul Iman akan muncul. Bisa jadi bukan cuma di Maruguang, Darul Iman daerah A, daerah B itu juga akan ditampilkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah akhirnya muncul konten. Yaitu jadi peran penting di sini itu ada di mana? Di hosting, penyedia data. Andai penyedia data itu hancur, datanya hilang, maka websitenya hilang. Sama ketika kita masuk perpustakaan. Misalnya kita masuk perpustakaan, anggap baik perpustakaan itu sebagai hosting atau penyedia. Nah, kita ke bagian apa di sini nyebutnya? Resepsionis bukan? Kalau yang adminnya taruhlah adminnya perpustakaan. Misalnya kita butuh buku akidah misalnya di rak mano aja. Nah, ibu admin atau bapak admin itu mengarahkan ke sini. Semua yang berkaitan akidah akan diarahkan ke situ semua. Nah, seperti itu kira-kira logika dan analoginya seperti itu. Paham enggak? Harusnya paham ya. Mudah-mudahan lah. Paham enggak? Coba kuat lagi, awak Ikhwan. Paham enggak? Lebih tegas lagi, lebih maco lagi, paham enggak? Wah, itu dong. Yang awak biarlah. Iya. Dia lah tahu. Kalau suara maki kan dia ada yang banyak suara cewek. Perbedaan web browser dengan website sudah tahu. Tadi kan 20. Ya ada awat. Iya 20. Kita next. Lanjut. Biar waktu Kak, sudah menunjukkan pukul 11.34. Kita balik lagi ke masalah website. Kenapa harus website? Apa tujuan dan manfaat website? Tadi kan dari pengertian sudah tahu kan kalian dia berisi informasi, berisi ini, berisi itu. Seharusnya sudah bisa mengidentifikasikan dong, bisa jelaskan dong. Kira-kira ngapa tujuan dan manfaat dari website. Kita tidak usah nanya uang lagi ya, langsung kalian jelas guys. Pertama, itu sebagai media digital marketing. Zaman sekarang jualan sate bisa lihat online. Percaya tak? Percaya. Emang lagi nyingok Kak, galak di grup keluarga tuh sate ya kan, sate mentah tapi kan kalau nak masak dewe. Ada website yo. Tapi lagi di download tadi. Tidak. Nah deh, ini kakak sekedar ada intermezzo pengetahuan sedikit untuk kalian ya. Ternyata jual sate pun bisa lewat website. Di sini ada salah satu penjual sate terkenal di Jogja. Sudah ada yang pernah ke Jogja? Belum. Lagi kita tour travel bareng-bareng ya. Karena kakak juga dari Digizon menyediakan jasa tour travel. Pernah nggak? Oke dah. Kode sudah ke Jogja. Sudah. Kita itu salah satu contoh dari sebuah website sate yang ada di Jogja. Itu sistemnya macam mana?
Enggak apa-apa ya. Kalau dengar baik-baik ya. Apa terdengar oleh suara kipas? Kakak ada bawa sound system, jadi mohon maaf sebelumnya. Ini kakak contoh ya. Kalau sudah masuk. Saya Fabian Budi Sutro, saya sebagai pemilik Satiratu. Jadi saya itu semenjak kuliah saya memang bekerja di industri entertainment. Dan posisi saya terakhir memang sudah cukup tinggi. Saya di Operations Director salah satu tempat hiburan yang punya cukup banyak cabang dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Lalu ada satu tahapan di mana saya kayak digiring untuk meninggalkan itu dan masuk ke hal yang baru, yang lebih positif. Jadi waktu itu konsepnya masih belum sate tapi angkringan. Karena saya pikir konsep angkringan itu khas Jogja, tapi saya bisa punya beberapa kelebihan yang mungkin tempat lain nggak ada. Dalam perjalanannya ternyata ada beberapa hal yang membuat saya harus berpikir ulang dan kemudian mengubah konsep itu jadi Satiratu. Buat lingkungan sekitar ya banyak yang bilang, gila lu ngapain jual sate, kira-kira seperti itulah. Kemudian saya harus sadari bahkan mulai dari bakar sate sendiri, nusuk sate sendiri. Jadi something yang buat mereka nggak masuk akal. Sasaran utama saya adalah turis-turis baik lokal, domestik maupun asing. Bisa mencapai ke situ, maka saya harus buat di online itu maksudnya. Maksudnya apa Ustaz? Saya pikir sosial media tadi saya tetap lakukan, tapi harus ada satu page yang memang jadi tujuan untuk mereka dapat informasi yang cukup jelas. Dan saya pikir website itu bisa mewakili itu, bisa menjadi landing page. Maka saya bikinlah. Waktu saya kerja kita juga memang punya web, tapi saya tidak direct masuk ke situ ya karena saya punya tim di situ. Tapi namanya ke hoster saya memang sudah dengar sejak dulu. Nah, jadi sudah lihat kan? Bayangkan deh, jual sate itu pakai website. Sudah dikunjungi oleh 55 negara. Bayangkan yang bisa diakses dengan website. Ini adalah sebuah perubahan mindset dari seorang penjual sate. Dia berani keluar ke modal untuk buat website. Dia berani dan yakin kalau website bisa diakses sama orang di seluruh dunia. Dan benar, website itu bisa diakses oleh orang di seluruh dunia. Inilah kelebihannya, tinggal cara kita untuk nyambut mereka ketika di website. Mereka mengunjungi, mungkin dari turis-turis lain tuh dia cak ini iseng-iseng makanan favorit di Indonesia, ya kan? Muncullah sate kan, mungkin dia nyari lagi di Google sate yang paling enak di Indonesia. Karena dia punya website dan dia bisa nunjuk ke kalau website dia tuh adalah website sate yang jual sate paling enak di Indonesia, kan? Muncul website dia pertama kali. Dan apa yang terjadi? Orang-orang tertarik, turis-turis itu galak makan sate. Dan tahu sate Jogja, Sate Ratu. Datang ke situ. Kakak pernah belum makan Sate Ratu? Belum. Makanya kita makan di situ. Kita tanya sama dia, Pak, cak mana Pak? Pacak sate yang terkenal Jadi saya itu deh, fungsi website itu ternyata untuk UMKM pun sangat bermanfaat, apalagi untuk pondok pesantren, sekelas yayasan ataupun instansi pemerintah yang lagi butuh traktiran. Hidup tidak jualan juga deh. Nah itu deh, sebagai media digital marketing, jadi media pemasaran di situ. Jadi website itu, tahu website belanja yang paling terkenal? Shopee. Shopee COD gabuk langsung di tempat. Nah itu deh, digital marketing. Bayangkan Shopee dulu tidak terkenal deh. Ada sih kok lagi kak. WIB, coba cek Tokopedia. Nah, tiap tanggal 1, 2, 5 sampai akhir bulan. Nah itu Tokopedia. Iya. Itu Tokopedia salah satu merupakan platform online terbesar untuk Indonesia ya. Tokopedia itu Indonesia, tapi kalau Shopee itu luar negeri, masuk ke Indonesia. Bayangkan deh, Shopee ibarat kata dia tuh cuma sekedar toko serba ada. Tahu kan toko serba? Mungkin di Maroko juga ada yang kayak mereka tuh buka toko serba. Di situ ada makanan, ada baju-bajuan juga, ada bahkan untuk beli tanah pun ada di situ. Ada nggak? Ada kan? Nah itu awalnya seperti itu Shopee deh. Nah, jadi Shopee itu sedikit lagi tambahan. Shopee itu dia memindahkan pasar ke online. Jadi uang itu tidak perlu ke pasar lagi. Jadi pesan lewat Shopee, cerna. Jadi dia mindah ke pasar secara online. Kemana? Ke website. Awalnya website. Dan apa yang terjadi? Kalian tahu Shopee kan?
Tahu. Tahu. Iya, adik kita yang paling kecil be tahu di Shopee. Iya. Nah, contohnya tadi lah dinyanyi ke sama tadi kan Shopee COD. Next, yang kedua adalah muncul di Google tadi. Google ini dia itu senang nih ngindeks sesuatu yang baru. Misal, contoh website Digizon ini baru dibangun hari ini, baru dibuat misal. Nah, dia tahu informasi itu. Dia dapat dari mana informasi itu? Dari server. Dia tahu, oh di server ini ada data baru yang masuk. Kita indeks yuk, kita catat yuk. Nah, itu nah. Mereka seolah-olah bikin buku tamu lah. Cap buku tamu kan. Oh, ini ada website baru. Catat. Fungsinya apa? Dapat untung nggak dia dari situ? Tidak dapat untung. Tapi untungnya itu muncul ketika lah banyak yang diindeks. Lah miliaran kan? Ketika sudah banyak miliaran yang mereka indeks, uang berlomba-lomba untuk biar indeksnya itu nomor 1. Contoh, di Gizon tadi ada 10 ekor.